Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 503 sampai dengan 504 Asimilasi Pengurus Klan Luo. Batuk. Dengan batuk yang hebat, Kaisar meludahkan darah hitam. Suaranya lemah. Zuo Fen, kamu adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa bahkan ketika memilih boneka, itu harus memiliki nilai tertentu. Putra mahkota berpikiran sempit, hanya masalah waktu sebelum dia tergelincir dan melemparkan segalanya ke dalam kekacauan. Hahaha. Zuo Fen merenung. Putra mahkota memandang Kaisar seolah dia ingin mencekik lelaki tua yang sekarat itu. Demi Tuhan, apakah aku anakmu atau apa? Saya mengerti bahwa Anda tidak akan memberi saya tahta, tetapi bisakah Anda setidaknya menghindari hal ini ketika Anda tidak menentukan siapa Kaisar berikutnya? Berhenti menendang. Apa yang pernah aku lakukan padamu hingga kamu bahkan tidak membiarkanku menjadi boneka? Putra mahkota menyalahkan nasibnya hingga menangis. Kaisar menyeringai, Putra mahkota, bukannya aku membencimu. Hanya saja kamu akan gagal dalam pekerjaan itu. Paling-paling kamu akan menjadi seorang kaisar yang kacau. Tapi sekarang, dengan situasi yang mengharuskan adanya boneka, kita perlu sangat berhati-hati. Dorongan sekecil apapun mungkin akan menjadi akhir dari klan Yuan. Akhir apa? Begitukah menurutmu aku ini tidak berguna, Pak Tua? Putra mahkota sudah muak dengan ejekannya dan pergi menemui Kaisar yang sekarat untuk mengguncangnya sambil menangis. Mengapa ayah kekaisaran tidak pernah percaya bahwa saya bisa menjadi kaisar yang baik? Satu-satunya reaksi sang kaisar adalah tersenyum ketika putranya yang manja itu meludah seperti boneka. Bahkan saat hidupnya surut, senyumannya tidak pernah kehilangan kecemerlangannya. Ayah kekaisaran! Fatih berteriak dengan bibir bergetar. Putra mahkota memperhatikan wajah yang dikenalnya itu, tiba-tiba merasakan rasa kehilangan. Dia siap menghadapi kematian Kaisar ketika dia meracuni ayahnya, namun mengalaminya tetap saja menyakitkan. Zuo Fen menyaksikan semuanya dengan mata dingin, gemuk, kamu harus menangani urusan keluargamu. Dalam 2 hari, kamu akan duduk di atas tahta. Yang lain menatap Kaisar yang lewat untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti Zuo Fen keluar. Putra mahkota merosot ke tanah, ada kekecewaan di dalam hatinya, mengapa ayah kekaisaran seperti itu? Zuo Fen juga sama. Mengapa mereka memilihmu? Menyeka air mata, tatapan si gendut mengeras, Tuan, atas kejahatan keji putra mahkota terhadap bangsa kita, pembunuhan ayah, tangkap dia. Dipahami. Fang Qiubai menunjuk dan energi pedang memasuki putra mahkota, menjatuhkannya. Fatih masih berpegangan pada tubuh ayahnya, matanya berkaca-kaca. Saat Zuo Fen keluar dari istana, Li Jingtian bertanya, pelayan Zuo, apakah Kaisar yakin, bahkan di ranjang kematiannya, bahwa kami akan membantu klan Yuan naik tahta, bahkan sebagai boneka? Tentu saja. Kerajaan ini memiliki 3 sekte di belakangnya. Zuo Fen mendengus, dan untuk menahan mereka, kekaisaran harus terus menyerahkan sumber daya. Menendang klan Yuan dari tahta demi orang lain akan menimbulkan kerusuhan, mau atau tidak, mempengaruhi penghormatan kepada sekte tersebut. Untuk menjaga kedamaian Tianyu, mereka harus menampilkan klan Yuan. Tetapi apa yang dilakukan Kaisar bertentangan dengan keuntungan ketiga sekte. Dari pengakuan Quan Rong, Kaisar akan menyerahkan 1/10 tanah yang memiliki tambang roh paling banyak. Itu sama saja dengan memotong kepentingan 3 sekte penjaga kekaisaran. Ketiga sekte telah kehilangan kepercayaan pada klan Yuan. Mereka akan mencari pihak lain untuk menjadi kaisar sejati sementara ia tetap menjadi pion. Disitulah kami berperan. Li Jingtian tersenyum, apakah itu berarti klan Luo akan menjadi kaisar Tianyu yang sebenarnya dan akan menguasai tanah? Tentu saja, saya mengubah perang untuk melawan penjajah menjadi heboh, menambah ketenaran kami. Tidak ada orang lain seperti kita di Tianyu. Menjadi penguasa dibenarkan. Kuncinya adalah mengendalikan semua yang dimiliki keluarga kekaisaran, tambang roh, militer, perdagangan, dan sebagainya. Dengan semua itu dalam genggaman kami bahkan tidak memerlukan tokoh-tokoh di pengadilan. Zuo Fen menginstruksikan. Klan Luo menganggukkan kepala dengan gembira. Hihihi, mulai hari ini, kekaisaran adalah milik kita. Ada juga tugas untuk mengatur kembali tentara Dugu sebagai tentara swasta kita. Itu akan dipimpin oleh 4 harimau Tianyu, jenderal mereka. Zuo Fen menoleh ke arah harimau yang berduka dan Yun Shuang. Ada apa denganmu? Yun Shuang menghela nafas, ketika ayah baptis meninggal, saya bersumpah untuk membalas dendam.
Kini setelah semua musuh lenyap, aku kehilangan dorongan untuk membenci dan merasa murung. Kaisar adalah orang yang menyedihkan, memberikan hidupnya untuk keluarga kekaisaran, hanya agar semua usahanya sia-sia. Ya, tentara Dugu juga bersumpah setia kepada Yang Mulia. Siapa sangka kita akan dikhianati namun bertempur atas nama dia. Hahaha, sebuah ironi yang kejam. Tentara Dugu menghela nafas. Harimau lainnya juga menyuarakan sentimennya. Zuo Fen berkata, banyak orang yang rewel. Musuh adalah musuh dan teman adalah teman. Jika musuhmu masih hidup, apakah kamu puas melihat temanmu mati? Hanya sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Zuo Fen menjentikan tangannya dan pergi, lanjutkan. Ada yang harus kulakukan. Dan pergi. Yun Shuang dan harimau-harimau itu memiringkan kepala mereka. Benar. Siapapun akan bersimpati dengan nasib kejam kaisar, tapi dia tetaplah musuh. Mengingat bagaimana dia membunuh ayah baptis mereka membuat mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Kelimanya memandang Zuo Fen dengan lebih hormat. Zuo Fen adalah orang bijak, tatapannya selalu melihat kebenaran. Membiarkan musuh bebas berkeliaran akan membuat teman kita terbunuh. Itu akan membuat kita lebih sakit. Zuo Fen berbalik ke sebuah bangunan gelap, di mana seorang pria menunggunya di dalam sambil membungkuk. Steward Zuo, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda atas kemenangan penuh Anda dalam menguasai negara ini dan menjadi penguasa sejatinya. Pemuda berjubah abu-abu memberi hormat. Zuo Fen tersenyum, saya juga harus mengucapkan selamat kepada saudara Yuming karena telah memikirkannya dan memilih jembatan saya yang sangat mulia untuk pandangan jauhmu. Masa depanmu tidak terbatas, hahaha. Oh, kamu terlalu baik. Saya harus berterima kasih kepada Steward Zuo atas pengingatnya yang baik dan telah menerangi kegelapan yang suram. Anda benar, saya tidak bisa menjadi seorang pemikir hebat yang terkurung di satu tempat. Saya perlu meningkatkan kondisi saya untuk mengamati kekuatan yang bergerak secara menyeluruh. Mata Yuming berbinar, balas dendam pada tuanku membutakanku, sementara tuan menyuruh rumah mengikatnya. Sekarang, tanpa beban yang menyeretku ke bawah, aku bisa menjelajahi daratan dengan bebas. Tidak mempedulikan nikmat dan permusuhan, untung dan rugi. Pandanganku sekarang bisa melihat cakrawala. Zuo Fen mengangguk, kamu telah berkembang menjadi Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Saya sekarang dapat membentuk checks and balances baru di dalam klan Luo. Apakah pengurus Zuo ingin aku, Zhuge Changfeng, dan Leng Wuchang berdiri bersama? Yu Ming bersemangat. Dia tahu Leng Wuchang ada di pihak Zuo Fen dan sekarang dia datang ke sini demi Zhuge Changfeng. Dalang muda ini sangat menghormati seniornya. Apa yang tidak pernah dia duga adalah Zuo Fen memberinya posisi setinggi itu di dalam klan Luo, dengan peringkat yang sama dengan dua lainnya. Adapun masa depan klan Luo, dia tidak ragu sama sekali. Melawan pikiran licik Zuo Fen, keluarga kekaisaran dan 7 rumah jatuh seperti menara kartu, dengan klan Luo memanjat tubuh mereka ke tempat yang selayaknya sebagai penguasa tertinggi Tianyu. Itu akan menjadi tahap terbaik untuk kemampuanku. Hati Yuming melonjak kegirangan. Ambil ini dulu. Yuming mengambil bloodworm-nya. Zuo Fen mengangguk, di mana dia? Jika Anda berkenan mengikuti saya, Steward Zuo. Yuming memimpin. Di lantai 2, Zuo Fen bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang berbaring di tempat tidur, Zhuge Changfeng. Tapi betapa kakunya dia, itu memberi kesan dia sudah mati. Zuo Fen mengangkat alisnya dan Yuming memberi orang tua itu pil. Dengan batuk ringan, Zhuge Changfeng terbangun, di mana saya? Perdana Menteri Zhuge, bagaimana kehidupan memperlakukan Anda akhir-akhir ini? Zuo Fen tersenyum. Zhuge Changfeng mengerutkan kening pada Zuo Fen dan kemudian memperhatikan Yuming. Dia mengalihkan pandangannya dari satu ke yang lain tetapi kabut belum terangkat. Kalian berdua, apa ini? Bukankah aku seharusnya sudah mati? Mati? Zuo Fen menatap Yuming. Apa yang dibicarakan Perdana Menteri Zhuge? Yuming menjelaskan, pelayan Zuo, Kaisar merasakan waktunya telah tiba dan takut dunia dengan Perdana Menteri Zhuge di dalamnya akan mengguncang negeri ini. Dia menyuruhku menurunkan Perdana Menteri Zhuge. Namun karena saya telah menjawab panggilan Steward Zuo yang menginginkan Perdana Menteri Zhuge, saya meminta Perdana Menteri Zhuge memalsukan kematian dengan sebuah pil. Sekarang, dengan selamat dan sehat, saya memberikan penawarnya. Zuo Fen mengangguk. Zhuge Changfeng berkata, saya mengerti, Tuan Yuming bersama Steward Zuo. Apa yang telah terjadi? Dengan pikiran licik yang mulia, tidak mungkin dia membiarkan Yuming hidup-hidup.
Keduanya tertawa. Dia tidak berada di sisiku sejak tadi malam. Yang Mulia juga tidak punya cara untuk mengetahui hubungan kami. Yang ada di antara kami hanyalah sebuah transaksi. Zuo Fen menyeringai. Yu Ming mengangguk, sebelum perayaan Yang Mulia, saya dan pengurus Zuo bertemu, yang sangat menguntungkan saya. Di masa anarki, ketika semua orang memperebutkan tahta, pengurus Zuo memberiku sebuah janji. Saya hanya perlu melakukan dua hal kecil untuknya dan dia akan menerima saya. Tidak peduli seberapa besar tindakanku di masa depan mempengaruhi kepentingan klan Luo setelahnya, begitu dia merebut dunia, aku bisa menggunakan janji ini untuk bergabung dengan klan Luo, menjadi pemenang dalam perang saudara ini. Zhuge Changfeng mengacungkan jempolnya, pelayan Zuo, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Tidak hanya mengikat lawan tapi juga memikatnya. Ini akan mempermudah mengikat orang lain. Dan metode ini tidak berhasil hanya pada dia, kan? Hanya satu lagi. Zuo Fen mengabaikan pujian itu, saya membuat janji dengan calon potensial. Salah satunya adalah Yu Ming, yang lainnya adalah Leng Wuchang. Bagaimana dengan saya? Apakah saya tidak punya potensi? Alis Zhuge Changfeng bergetar. Zuo Fen tertawa, Tuan Perdana Menteri memiliki banyak sekali, tetapi pada saat itu Anda hanyalah pesaing lainnya. Apakah saya harus menarik lawan? Itu seperti memintanya. Hahaha, benar sekali. Perdana Menteri Zhuge mengangguk. Yu Ming melanjutkan, pelayan Zuo menyuruhku mendesak pangeran kedua untuk bertengkar di hari jadi, membuat alasan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk mengatur segalanya, sambil juga memicu perang dengan semua orang secara sepintas. Masalah lainnya adalah memicu pemberontakan pangeran kedua saat dia melawan Regent Estate. Meskipun ada banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hal ini pada saat itu, Regent Estate dan Steward Zuo ingin menggunakan serangan di pengadilan sebagai cara untuk menunda tentara Dugu. Sementara Kaisar menggunakannya untuk menarik Perdana Menteri keluar dan menjatuhkanmu dalam satu gerakan dengan memasukkan pengkhianat negara ke dalam daftar kejahatanmu. Oh, pemberontakan itu adalah kesalahan terbesar orang tua ini. Jangan sebutkan itu. Zhuge Changfeng menghela nafas. Zuo Fen dan Yu Ming tersenyum. Yu Ming menambahkan, setelah tugas ini, Steward Zuo memberiku tugas opsional, menyelamatkan Perdana Menteri dari kematian. Awalnya aku tidak mau, takut Kaisar akan mengetahuinya, tapi Steward Zuo terlalu jahat, mengarahkan pandangannya ke lembah neraka sebagai rumah pertama yang dimusnahkan. Itu seperti memotong jalan keluarku. Segera tibalah akhir dari Regent Estate dan saya hanya tersisa bersama keluarga kekaisaran dan klan Luo. Tentu saja saya harus mendengarkan keduanya. Yu Ming memandang Zuo Fen dengan sedikit kesal, namun pria itu memiliki senyum pemenang yang tak terlukiskan. Zhuge Changfeng bertanya dengan ragu, pelayan Zuo, mengapa kamu begitu peduli padaku? Hahaha, saya menghormati kemampuan Perdana Menteri dan ingin mengundang Anda ke klan Luo. Zuo Fen menangkupkan tangannya. Zhuge Changfeng berhenti sejenak, apa yang akan dilakukan klan Luo terhadapku jika mereka memiliki pengurus Zuo yang tak terkalahkan? Saya hanya akan menjadi beban bagi Steward Zuo. Perdana Menteri, Tuan, saya dapat melihat hari ini hanya melalui beberapa cara yang tidak jelas. Namun ketika menyangkut pemerintahan di Tianyu, Perdana Menterilah yang mengambil alih kekuasaan. Zuo Fen menjadi sedih, untuk menghadapi gabungan Quan Rong dan keluarga kekaisaran, saya harus bertahan dan mengajukan permintaan kepada Sekte Perencana Iblis, sehingga berhutang pada mereka. Untuk membalas budi, saya harus melapor ke sekte, tanpa sepengetahuan saya akan kembali. Saya membutuhkan kebijaksanaan Perdana Menteri untuk memimpin klan Luo, mengendalikan skema besar dan menjauhkannya dari bencana. Sekte Perencana Iblis? Itu berarti Anda telah mengalahkan Quan Rong dan Yang Mulia sambil menjaga 3 sekte penjaga kekaisaran agar tidak mengetahui masalah ini? Zhuge Changfeng bergetar, itu akan berarti akhir dari keluarga kekaisaran Tianyu seperti yang kita tahu, menjadi boneka, dengan klan Luo sebagai penguasa tertinggi. Hahaha, Tuan Perdana Menteri mempunyai visi yang sama dengan saya. Datang ke klan Luo, Tuan akan menyiapkan panggung untuk menampilkan keahlian Anda. Saya tidak akan mempermalukan pemikir terhebat Tianyu. Zuo Fen tersenyum. Zhuge Changfeng mondar-mandir di ruangan itu akan membuat posisi pengurus klan Luo tidak berbeda dengan Perdana Menteri Tianyu. Dan dengan kepergianmu, itu akan jatuh ke tangan siapa?
Zuo Fen berseri-seri, Perdana Menteri Zhuge telah menjaga keseimbangan Tianyu selama 1 abad dan mengetahui seluk-beluknya. Karena posisi ini dan pengurus klan Luo adalah sama, setelah saya pergi, itu akan menjadi milik Perdana Menteri Zhuge, hahaha. Hal itu menyentuh hati Zhuge Changfeng tua. Dia sudah menjadi Perdana Menteri selama yang dia tahu, namun tidak memiliki perasaan sedih untuk meninggalkan kehidupan itu. Tenang, dia menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun melanjutkan pekerjaan lamanya, dia tidak terbiasa bekerja di bawah bimbingan seseorang. Hal ini membuat posisi pengurus klan Luo menjadi pilihan terbaik. Zhuge Changfeng menunjukkan senyuman malu-malu, saat kamu pergi, aku akan mencuri posisimu. Itu tidak akan menyenangkan. Semuanya baik-baik saja. Pengurus bertanggung jawab atas semua urusan klan. Dan dengan klan Luo yang terus berkembang, urusan itu akan semakin meluas. Posisi ini tidak akan pernah kosong. Seseorang akan selalu ada untuk mengambilnya. Jika Perdana Menteri Zhuge menganggap bergabung dengan klan Luo adalah pilihan yang buruk, tidak masalah, saya akan meminta Leng Wuchang menerimanya. Dia tidak menyukai posisinya saat ini, sebagai penasihat militer. Zuo Fen menyeringai. Zhuge Changfeng melambai, oh tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Leng Wuchang telah menjadi pengurus Regent Estate sepanjang hidupnya, jarang memikirkan masalah apapun. Dengan berkembangnya peran klan Luo sebagai kaisar dalam bayang-bayang, pengalaman cahaya Leng Wuchang tidak akan membantu dalam menangani masalah rumit Tianyu. Aku berasal dari klan yang lebih kecil namun kamu tidak merasakan hal yang sama terhadapku? Zuo Fen menjadi gelap. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, pelayan Zuo, tolong jangan menggoda. Anda memiliki bakat yang tak terlihat, mampu melakukan apa saja, memiliki keagungan luar biasa dan pikiran terbuka. Pengurus kecil mana yang bisa melakukan itu? Saya tidak tahu masa lalu Steward Zuo tetapi saya yakin Anda adalah bakat duniawi. Perdana Menteri Zhuge, Anda benar-benar tahu cara menyanjung. Tapi tidak apa-apa. Yang ingin saya ketahui hanyalah, apakah Anda masuk atau keluar? Di dalam. Zhuge Changfeng mengangguk. Zuo Fen santai dan memberikan blowout worm, sesuai aturan klan, setiap anggota baru harus memakan ini. Apa itu? Zhuge Changfeng bertanya sambil menelan. Zuo Fen pasti sudah lama membunuhnya jika dia mau. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Semakin bijaksana, semakin cepat Zuo Fen menjelaskan kondisinya. Dengan seringai jahat, tangan Zuo Fen berubah menjadi tanda dan Zhuge Changfeng mulai berkeringat karena sakit perutnya. Melonggarkan tandanya, Zhuge Changfeng merasakan teror yang tiada duanya meskipun rasa sakitnya hanya sebentar. Hahaha, ini. Zuo Fen mencibir. Zhuge Changfeng menggerutu dan merengek, Steward Zuo, apakah itu perlu? Saya hanya seorang sarjana. Saya bukan ahli dan tidak memerlukan metode ini untuk mengendalikan saya. Hahaha, sarjana? Tuan Perdana Menteri terlalu rendah hati, Anda dalang yang licik dan tidak bermoral. Aku tidak akan tenang kecuali aku mengikatmu. Zuo Fen menghela nafas, saudara Luo tidak cerdas atau tangguh, hanya domba. Membawa begitu banyak binatang ke kandang mereka adalah untuk melindungi mereka. Namun saat aku kembali, bukankah penaku akan kosong karena binatang buas akan memakan semuanya? Memberimu semua tali pengikat adalah hal yang masuk akal, hahaha. Zhuge Changfeng dan Yuming menggelengkan kepala, tidak menemukan jawaban yang menentang logika iblis ini. Karena Demon Archon ini terlalu benar.